Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu farmakoterapi infeksi mata, pernapasan, tulang, dan sendi pada penyakit tuberkulosis yang diampu oleh Ibu dosen Apoteker Maya Arfani MSc. Kelompok kami yang beranggotakan Najwa Mutiara Wulandari, saya sendiri, dan rekan saya Lulu Lutfiyah dan Muhammad Nabil. Topik pada presentasi kami kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yaitu berisi latar belakang. Yang kedua ada tinjauan pustaka, ada epistemologi, patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan laboratorium, dan tata laksana terapi. Yang terakhir ada penutup berisi kesimpulan. Pada topik pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Lulu Lutfiyah. Latar belakang tuberkulosis atau TB adalah penyakit disebabkan oleh Mycobacterium yang tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis atau TB merupakan penyakit infeksi kronis menular yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar dalam menyumbang kasus TB di dunia. Survei prevalensi TB atau SPTB di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014 menemukan prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis sebesar 759 per 100.000 penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada epidemiologi. Tuberkulosis atau TB adalah infeksi menular serius yang menyerang paru-paru dengan gejala batuk berkepanjangan dan demam. Pengobatannya membutuhkan kepatuhan untuk mencegah resistansi. TB menyebar melalui droplet udara dan berdampak besar secara global, terutama di negara dengan angka kasus tinggi, termasuk Indonesia. Diagnosa pada anak sulit menjadikan mereka kelompok yang rentan terabaikan, dengan kasus TB yang tinggi terutama pada anak dengan HIV. Selanjutnya ada patofisiologi. Ketika M. tuberkulosis terhirup, bakteri ini masuk ke alveoli di paru-paru, berkembang biak dan dapat menyebar ke organ lain melalui sistem limpatik. Sistem kekebalan tubuh merespon dengan reaksi inflamasi yang dapat menyebabkan bronkopneumonia. Granuloma kemudian terbentuk, terdiri dari kumpulan basil yang dikelilingi makrofag, lalu berubah menjadi jaringan fibrosa yang dapat menjadi dorman. Infeksi bisa kembali aktif jika kekebalan tubuh terganggu, menyebar lebih jauh di paru-paru, dan memperburuk kondisi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Nabil. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, ada berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Dan yang kedua itu demam yang lebih dari sebulan. Yang ketiga lebih dari 2 minggu. Batuk ini bersifat non-remitting. Dan yang keempat, tandanya yaitu adalah dada terasa nyeri. Dan adapun 4 yang lainnya yaitu seperti sesak napas, nafsu makan berkurang atau mudah lesu, berkeringat malam walaupun tanpa aktivitas fisik. Dan yang terakhir yaitu adalah dahak bercampur darah. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis TB mencakup pemeriksaan hematologi, bakteriologi, uji tuberkulin, serologi, dan PCR. Salah satu metode yang mudah adalah pemeriksaan sputum SPS waktu pagi sewaktu. Untuk mendeteksi BTA, diagnosis positif dapat ditegakkan jika terdapat 5.000 BTA per mili sputum dalam 2 dari 3 sampel. Teknologi GeneXpert yang menggunakan RT-PCR memungkinkan deteksi TB dengan cepat dalam waktu kurang dari 2 jam dan presisi tinggi, dengan batas deteksi hingga 131 kuman per mili sputum, serta mudah digunakan dengan pelatihan sederhana.
Selanjutnya yaitu ada tata laksana terapi. Yang pertama yaitu terapi untuk infeksi tuberkulosis laten atau disingkat menjadi LTBI, mencakup regimen selama 3 bulan dengan rifampicin dan isoniazid, atau alternatif lain seperti kombinasi rifampicin dan isoniazid selama 3-4 bulan, atau isoniazid saja selama 5-9 bulan. Yang kedua ada pengobatan tuberkulosis aktif terdiri dari fase intensif kurang lebih selama 2-3 bulan dan fase lanjutannya yaitu 4-7 bulan dengan kepatuhan mutlak untuk mencegah resistensi. Obat utama yang digunakan meliputi INH, rifampicin, virazinamid, streptomycin, dan etambutol dengan tambahan seperti kanamisin dan amikasin. Kualitas hidup pasien dipengaruhi oleh kondisi fisik, emosional, dukungan sosial, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu adalah pengolahan tuberkulosis juga mencakup pemantauan efek samping, kepatuhan, dan evaluasi hasil sesuai pedoman nasional. Berikut adalah kesimpulan dari hasil diskusi kami. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis, terutama menyerang paru-paru dengan gejala awal seperti batuk berkepanjangan, sesak nafas, dan demam. Pengobatan TB terbagi dalam 2 fase, fase intensif dan fase lanjutan, yang memerlukan kepatuhan pasien untuk mencegah resistensi obat. Kualitas hidup pasien dipengaruhi oleh kondisi fisik, dukungan sosial, dan lingkungan yang mendukung selama proses pengobatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.